Shalom, jumpa lagi dalam We Are Sola Fide. Kali ini kita akan membahas rangkuman pelajaran sekolah Sabat yang ke-13 dengan judul Gambaran tentang Kesudahan. Pelajaran pekan ini menyorot kitab Yunus dan Daniel pasal 5. Nah, ini menunjukkan kepada kita dua gambaran yang berlawanan tetapi saling melengkapi tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman yang akan kita lewati. Sebelum akhir zaman, Bapak Ibu sekalian, tentunya ada seruan yang nyaring, panggilan besar untuk bertobat bagi setiap manusia. Beberapa orang memang akan bertobat, ya, seperti di Nineve yang pernah terjadi. Namun yang lain akan tetap keras kepala seperti Babel. Untuk itu, di mana posisi kita di akhir zaman ini? Apakah kita seperti orang Nineve yang merespon pertobatan, atau kita seperti Babel? Ada hal menarik Bapak Ibu sekalian dari Yunus dan Yesus, namun juga ada persamaan. Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari oleh karena dosanya. Sedangkan Yesus 3 hari di perut bumi oleh karena dosa-dosa kita, dosa-dosa saya dan saudara. Sebenarnya kalau kita melihat ada gambaran yang sama, baik yang terjadi di dalam kitab Yunus yang pernah terjadi dan juga di akhir zaman, ya. Yunus membawa seruan pertobatan. Untuk itu di akhir zaman juga ini kita mendapatkan seruan pertobatan dari Wahyu pasal 14 ayat 7. Di mana juga Yunus memberikan panggilan untuk orang-orang berbalik. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 8 dan 18 ayat 4, sudah rubuh Babel hal umatku, pergilah daripadanya untuk kembali di dalam penyembahan yang benar dan amaran tentang kehancuran. 40 hari lagi Nineve akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Wahyu pasal 14 ayat 9 dan 10, ia akan minum dari anggur murka, untuk keluar dari penyembahan berhala. Walaupun Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sejarah, Nineve pada akhirnya kembali kepada dosa-dosanya. Memang ada pertobatan yang hanya bersifat sementara akibat takut daripada malapetaka yang akan menimpa kita. Tapi sebenarnya penyembahan yang sejati, pertobatan yang sejati adalah berbicara tentang pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, mari kita lihat Babel. Sebenarnya ada hal yang menarik dari Babel. Nebukadnezar pada akhirnya mengakui Tuhannya Daniel. Tetapi generasi sesudah dari Nebukadnezar, kita tahu Belshazzar, Bapak Ibu sekalian, ini berbanding terbalik. Dia mengabaikan pengalaman Nebukadnezar. Dia secara terbuka menentang Allah. Dia mencemarkan perkakas bait suci. Dia menyembah dewa-dewa lain di hadapan Allah. Jadi sebenarnya tidak cukup pengetahuan tentang Allah, tetapi yang benar adalah bagaimana respon kita terhadap pengetahuan kita kepada Allah. Banyak orang mengenal Allah tetapi tidak mau merespon panggilan daripada Allah itu sendiri. Akhirnya kita tahu bersama bahwa Babel pada akhirnya jatuh. Sekolah Sabat ini ditutup dengan cerita dari seorang Kores yang memang kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, dari Koreslah dekret pembangunan Ka'bah itu dimulai dan orang-orang Israel membangun Ka'bah. Tapi saudara-saudara, ada persamaan dengan Yesus yang sekolah Sabat sampaikan di sini, bahwa kita sementara menantikan bait suci surgawi yang akan kita tempati bersama-sama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dalam doa dan tetap setia, rajin belajar firman Tuhan, because we are Sola Fide.